Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa wa ba'd. Asatidz yang kami muliakan, para guru yang kami hormati, dan ayah bunda orang tua santri serta ikhwah dan akhwat, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Di pagi ini insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun terbatas jarak, tapi teknologi memudahkan kita, alhamdulillah. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan, merasa cinta, semangat, dan keinginan untuk senantiasa menjalankan sunnah yang sudah beliau bawa. Para ayah bunda, asatidz yang kumuliakan, kemarin kita sudah masuk pada satu bahasan tentang kajian kita tentang pembahasan ilmu dalam Al-Quran, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita juga akan terus mengkaji, dan insya Allah kita akan mengkaji satu kitab yang sangat menarik, dan satu kitab ini sangat penting karena jarak antara kita dengan kitab ini ada 1000 tahun lebih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Abi Dunya, yang beliau meninggal pada abad ke-3 Hijriah. Sekarang kita pada abad ke-14-15 Hijriah. Jadi ada 1200 tahun jarak antara kita dengan beliau, dan luar biasa, mungkin agak susah kita menemukan dalam tradisi peradaban manapun kitab bisa kekal selama ini. Dan itu kita belum ngomong kitab suci, baru kitab di antara ulama, kitab para ulama kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa Rasul tidak mewariskan kepada kita harta, dan sebelum Rasul meninggal, Rasul juga sempat katakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan oleh Rasul itu menjadi wakaf atau menjadi sedekah. Maka ketika Rasul meninggal, harta-harta yang tinggal itu maka dikelola oleh anak istri Rasul, atau dikelola sebagian besarnya oleh pada khalifah setelahnya. Tapi apa yang diwariskan Rasul setelah itu? Yang diwariskan oleh Rasul SAW setelah itu adalah ilmu. Maka kita seperti mendapatkan sebuah tulisan peninggalan dari kakek moyang kita, bukan dari garis darah, tapi dari garis keilmuan, karena Rasul mengatakan ilmu itu adalah garis waris juga. Maka kita seperti mendapatkan surat dari kakek kita sekitar 1100-1200 tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih ada, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab tersebut. Insya Allah hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab dari ulama besar, Al-Alamah Ibnu Abi Dunya, bersama asatidz kita di Baitul Hikmah Nusantara. Dan video ini insya Allah akan diputar terus dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dan setelah kajian kita juga akan diberikan beberapa soal, maka para ayah dan bunda masih bisa kesempatan untuk mendengarkan video, kemudian kalau nggak bisa jawab soal bisa diputar ulang kembali sampai jam 10 malam. Jadi buat yang memiliki kesibukan juga bisa diatur waktunya, disesuaikan waktunya dengan waktu belajarnya. Dan tanpa banyak mukadimah, kita mempersiapkan diri, kami kembali mengingatkan untuk selalu mengikhlaskan niat kita, kemudian juga kalau bisa dalam keadaan bersuci dan dalam keadaan yang rapi, karena kita berharap kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita ilmu itu karena dengan ketakwaan. Salah satu takwa itu adalah dengan adab dalam talabul ilmu. Baiklah, silakan menikmati Bapak Ibu seluruhnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya karim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang dengannya kita sampai hari ini masih hidup dengan nikmat yang banyak dari Allah Azza wa Jalla. Di antara nikmat yang banyak yang Allah berikan, ada nikmat yang sangat mahal, yaitu nikmat hidayah. Nikmat ini tidak diperjualbelikan di pasar manapun. Dia juga tidak ditemukan di tepian pantai. Dia juga tidak ditemukan di atas-atas pegunungan yang tinggi. Bahkan dia tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa kepada anaknya. Nikmat ini adalah nikmat yang besar yang sampai hari ini masih Allah titipkan ke dalam hati kita, yaitu nikmat tawakal, nikmat iman, nikmat hidayah, yang dengannya
kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bisa berjumpa dengan Allah, dimatikan di atas hidayah yang Allah sematkan atau titipkan di dalam hati-hati kita. Nikmat ini juga yang harus selalu kita khawatirkan kehilangannya. Mungkin satu kali kita kehilangan satu nikmat berupa materi, tapi di lain waktu mungkin Allah akan gantikan dengan yang lain dan bahkan lebih baik. Tapi jika yang hilang adalah iman, jika yang hilang adalah hidayah dari hati kita, maka hendak kemana kita akan mencarinya lagi. Karena nikmat ini adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, orang terbaik sepanjang zaman. Beliau adalah orang yang kita harapkan nanti syafaatnya kelak di hari kiamat. Beliau yang nanti di hari kiamat beliau sibuk mencari kita. Bahkan beliau sibuk ketika umatnya akan melintas sirat. Beliau menunggu di ujung kemudian mengatakan, Allahumma salim salim ya Rabb, salim salim ya Allah, selamatkan selamatkan. Itu umatku sedang melintas, itu umatku yang sedang berjalan. Oleh karena itu kita nggak mungkin melupakan jasa-jasa beliau. Beliau adalah nabi yang rela ditimpuk atau dilempari batu saat membawa Islam ke penduduk Taif. Beliau yang giginya, kemudian pipinya dan pelipisnya berdarah saat di perang Uhud. Beliau adalah yang rela mengorbankan kenikmatan dunia untuk kekekalan abadi, kenikmatan abadi kelak di akhirat. Beliaulah orang yang memilih untuk hidup sederhana di saat para raja Romawi, Kisra, Persia dan lain sebagainya hidup dalam bergelimangan harta. Sampai satu kali yang pernah kita tahu adalah bagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke dalam kamar Rasulullah SAW yang didapati hanya beralas tikar yang sangat kasar, di mana Rasul kita Muhammad SAW kemudian sampai di antara badannya ada bekas tikarnya, dan Umar sampai nangis ketika itu dan mengatakan, Rasulullah mengatakan kepada Umar, "Ma yubkika ya Ibn al-Khattab?" Apa yang membuat kamu menangis wahai Ibn al-Khattab? Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau itu Rasul, engkau itu Nabi. Bisa aja kamu bisa minta istana yang megah, kehidupan yang nyaman, tapi kenapa enggak minta seperti para pemimpin Romawi dan Persia?" Lantas jawaban Rasulullah adalah, "Alam tarda ya Umar? Tidaklah kamu ridha hai Umar, antakuna lahum hiya lahum fid dunya wa nahna fil akhirah?" Yang kayak gitu buat mereka di dunia aja, sedangkan kita Allah siapkan di akhirat. Alhamdulillah, teman-teman sekalian rahmati Allah dimanapun antum berada, para guru, para ustadz, para ustadzah, para alim, untuk pertama kalinya mungkin ana menyampaikan atau bertemu dengan antum semua meskipun hanya via online ya. Setelah sebelumnya ada beberapa materi yang sudah disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang pada saat ini bertemakan atau di acara ini, daurah ini, temanya semuanya tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Kemarin di hari pertama sudah dimukadimah oleh ustadz kita, Ustadz Budi Ashari, tentang siapa sosok Ibnu Qudamah, siapa sosok Ibn Abi Dunya, siapa sosok Ibn Abi Dunya, Al-Imam Ibn Abi Dunya, kemudian apa karya-karya besar beliau dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut dengan husnuzon billah, dan sampai tadi oleh Ustadz Rejoyo materi tentang sabar, kemudian ridha dan lain sebagainya. Insyaallah pada kesempatan kali ini ana akan membawakan materi
atau kita sama-sama mau belajar tentang materi ikhtiar dan tawakal yang menjadi salah satu judul dalam kitabnya Al-Imam Ibn Abi Dunya. Sebelum masuk ke dalam judul, ini pengalaman pribadi atau sharing sedikit ya, tentang kitab beliau Al-Mawsu'ah ini khususnya tentang tawakal ini. Semuanya diawali dengan sanad yang panjang. Mungkin kita harus sadar kenapa? Di antara cara menghormati ilmu dan ahlinya itu adalah dengan membaca nama-nama mereka dengan teliti. Kita kadang kurang beradab sama mereka, karena jujur, mungkin ketika kita membaca satu hadis, kita melupakan sanadnya yang panjang, kemudian langsung kepada inti dari matannya hadis atau apa sih yang mau disebut itu loh. Ternyata kita kurang beradab kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang menjaga keautentikan satu hadis. Mereka yang berjuang, mereka yang bersusah payah mengumpulkan hadis atau bersusah payah mengumpulkan atau menjaga keoriginalan, kesahihan hadis. Tapi malah nama mereka sering kita lupakan. Boro-boro kita mau doain mereka. Maka ini menjadi catatan bagi diri Anda pribadi khususnya, dan buat teman-teman sekalian, untuk mari kita menjaga adab kita kepada mereka dengan membaca satu-satu siapa nama mereka, an Abdillah, an fulan dan lain sebagainya, sampai ke dalam matan hadisnya atau ke matan inti dari apa yang mau disampaikan. Mungkin itu yang menjadi sebagai alas awal sebelum kita masuk ke materi. Karena jujur, ya sebelumnya Ana sendiri kurang beradab sama mereka dalam arti tidak membaca nama mereka, boro-boro doain gitu ya. Boro-boro itu bahasa Betawi kayaknya, bahasa Indonesianya jangankan gitu. Jangankan untuk mendoakan, untuk menyebut nama mereka aja kita sering lupa. Padahal mereka sangat berjasa sampai hari ini. Ikhwati fillah, azanallahu iyyakum. Teman-teman yang rahmati Allah, materi ini insyaallah akan mencakup dua, ikhtiar dan tawakal. Karena ikhtiar dan tawakal itu adalah juz'un la yatajazza, satu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Ya, ikhtiar dengan tawakal itu bahasa Arabnya juz'un la yatajazza, satu bagian yang nggak bisa dipisah. Ya, bagian yang nggak bisa dipisah. Oleh karena itu, mari kita bahas sama-sama. Insyaallah kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan ikhtiar dan tawakal yang katanya nggak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tawakal atau ikhtiar ya. Ikhtiar itu bahasa kitanya adalah usaha. Kalau bahasa Arab sebenarnya ikhtiar itu pilihan. Kalau diterjemahkan ikhtiar adalah pilihan. Cuma semacam sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ikhtiar berarti adalah berusaha, bekerja, berusaha. Karena seorang hamba tidak mungkin duduk-duduk santai kemudian dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Itu sesuatu yang mustahil. Kalau dulu ketika saya di pesantren, kiai itu biasa bilang kayak gini, usaha tanpa doa itu sombong. Ya. Doa tanpa usaha itu omong kosong, bohong, nggak ada sama sekali. Maka harus kedua-duanya, usaha dan doa. Doa dimaksud adalah tawakal maksudnya. Jadi setelah berusaha bukan tanpa atau sebaliknya, usaha bukan tanpa tawakal atau tawakal saja dengan tanpa usaha. Sebagaimana dulu Umar radhiyallahu anhu pernah mengusir seorang laki-laki yang dia duduk di masjid saja doa ya kan? Di waktu orang-orang bekerja ketika itu. Ditanya oleh Umar, "Kenapa kamu duduk di sini? Kenapa enggak mencari rezeki, mencari pemasukan untuk keluarga? Kenapa?"
oh saya sudah bertawakal kepada Allah atas rezeki saya. Umar sangat marah radhiyallahu anhu, kemudian mengusir orang tadi sambil mengatakan innas samaa'a la tumtiru dzahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak menghujani kamu emas dan perak. Sehingga kamu cuma tinggal di bawah menunggu turunnya emas dan perak dari langit, tidak. Oleh karena itu, pergi, kerja, usaha, ikhtiar, baru tawakal. Ya, jadi jangan disalahpahami. Sebagaimana banyak orang-orang yang memahami tawakal itu berarti tidak usaha sama sekali, atau ikhtiar kemudian mereka melupakan tawakal. Nah, kita sebagai muslim yang baik tidak seharusnya memisahkan satu ini dengan yang lainnya. Ikhtiar harus dengan tawakal, tawakal harus didahulukan dengan ikhtiar sebelumnya. Baik. Secara definisi, tawakal adalah wakkala yuwakkilu atau fawadhal amra ila syai'in. Fawadha artinya menyerahkan urusan kepada sesuatu atau kepada orang lain. Ya, tawakkul atau tafwid, menyerahkan urusan kepada orang lain. Oleh karena itu, tawakal itu definisi secara bahasa. Adapun definisi secara istilah yang saya ambil dari perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan at-tawakkul huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah wal i'tiqad bi annahu la yu'ti wa la yamna' wa la yadur wa la yanfa' siwahu subhanahu wa ta'ala. Apa artinya tawakal? Tawakal adalah ketulusan hati. Nah, ini harus dibedakan. Kalau ikhtiar itu amalannya amalan jawarih, badan. Anggota badan, tangan, ya kaki, ya mata, ya semuanya. Ya mulut, itu anggota, jawarih. Amalul jawarih. Amal tawakkul, adapun tawakal itu adalah amalul qulub. Itu pekerjaan hati. Ya. Makanya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Ketulusan hati yang bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Ya. Fi istijlabil manafi', dalam mendapatkan manfaat, wa daf'il madar, dan dalam menolak kemudaratan. Fi umurid dunya wal akhirah. Baik itu perkara dunia maupun atau terlebih perkara akhirat. Ya. Wal i'tiqad bi annahu la yu'ti wa la yamna' wa la yadur wa la yanfa' siwahu subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini sepenuh hati bahwasanya tidak ada yang mampu memberi, menahan, mencelakakan, memberikan manfaat melainkan hanya Allah Azza wa Jalla saja, tidak dengan yang lain. Oleh karena itu, orang mukmin, ya, orang mukmin yang imannya benar, yang imannya tertancap dalam hatinya, pasti tawakal menjadi salah satu pekerjaan hatinya yang nggak pernah lepas sehari-hari. Ya, karena nanti insya Allah kita akan bahas, karena tawakal itu adalah ciri-ciri orang mukmin yang benar. Ya, nggak mungkin orang mukmin itu usaha terus melupakan Allah, nggak mungkin. Orang mukmin tawakal tapi melupakan usaha pun nggak mungkin. Karena keduanya harus berbarengan, beriringan, tidak satu atau tidak salah satu meninggalkan yang lain atau tidak dua-duanya. Artinya juz'un la yatajazza, satu-satunya dan tidak akan pernah terpisahkan. Itu makna atau definisi tawakal. Jadi tawakal adalah bergantungnya hati kepada Allah saja dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, baik urusan dunia terlebih dalam urusan akhirat, dan meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang mampu memberi, mencelakakan, menahan, memberikan manfaat melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dahulu pernah Rasulullah SAW membonceng
seorang Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Saat itu Abdullah bin Abbas dengan umur yang sangat belia ditanamkan ke dalam jiwanya tentang arti tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena wa'lam, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya seandainya ya semua orang ini berkumpul berniat untuk mencelakakanmu, tapi tidak ada catatannya di dalam tulisan Allah atau dalam ketetapan takdirmu, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana mereka bersepakat untuk mendatangkan kemanfaatan bagi kalian atau bagimu wahai Abdullah bin Abbas, dan selama itu tidak tercatat dalam kebaikan yang Allah takdirkan bagimu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Itu menjadi salah satu pegangan bagi seorang muslim, sehingga dirinya tawakal dengan sangat-sangat tawakal kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti insya Allah ada kisah tentang bagaimana seorang alim itu memiliki rasa tawakal yang sangat kepada Allah, sehingga dia mampu mengeluarkan mereka dari suatu kesusahan dan menenteramkan hati mereka dari kesulitan. Baik, itu tadi makna dari tawakul. Kemudian seorang mukmin itu senantiasa bertawakal kepada Allah di setiap keadaannya. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, mukmin itu menjadikan tawakal adalah salah satu amalan hatinya yang tidak pernah luput sehari-hari. Ingat, kalau ikhtiar tadi amal jawarih, anggota badan yang lain, tapi tawakal adalah amal hati. Yang kadang hati itu atau amalan hati itu lebih berat dari amalan jawarih. Iya. Berapa banyak orang yang lulus amalan zahir tapi gagal dalam amalan batin. Karena hati itu tidak mudah. A'malul qulub laisa bisahla. Amalul qulub tidak mudah. Karena itu memang harus dilatih. Memang harus dibiasakan. Bahkan di awal harus dipaksa. Harus dipaksa supaya terbiasa. Oleh karenanya, seorang mukmin harus senantiasa bertawakal kepada Allah di setiap keadaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lihat ayatnya. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi mafhum mukhalafahnya, lawan fahamnya adalah kalau kalian tidak beriman benar-benar berarti kalian tidak tawakal kepada Allah. Atau kalau kalian belum bertawakal berarti kalian belum dikatakan orang yang beriman sepenuhnya, atau belum dikatakan orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu ayat ini menyadarkan kita bahwasanya tawakal adalah salah satu amalan. Tawakal adalah salah satu amalan seorang mukmin yang nggak boleh luput sehari-harinya, ya. Baik. Itu ayatnya. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Baik. Pertama, dalam hal apa kita harus bertawakal? Yang pertama dalam urusan ibadah kita. Loh, kenapa kok kita harus beribadah? Kita ibadah, kemudian kita harus bertawakal dalam ibadah kita. Emang ada apa dalam ibadah kita? Baik, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 123, Allah berfirman, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Sembahlah Allah, kemudian bertawakallah kepada Allah. Teman-teman rahmati Allah, terkadang kita memang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Kita hanya mengandalkan amal jawarih dan melupakan amal qulub. Yang memang seharusnya tidak boleh dipisahkan amal qulub ini. Kita beribadah, katakan sholat. Ya, kita sholat kepada Allah. Kita sholat, salah satu ibadah kita sholat. Kemudian setelah sholat, ya, kita tidak mempasrahkan hati kita kepada Allah.
atau lupa. Ya. Seakan selesai sholat bari itu minadz zimmah, selesai, urusan selesai. Enggak tidak ada beban lagi, selesai taklif, selesai. Tapi melupakan amalan hati setelahnya, yaitu berharap agar Allah terima sholat kita. Kita bertawakal kepada Allah agar Allah menerima amalan kita, yaitu sholat tadi. Ya, kam min sholatin, berapa sholat yang kita sudah lalui, yang sudah kita kerjakan, tapi hati kita tidak bertawakal kepada Allah setelah itu. Ya udah, yang penting sudah sholat, yang penting tidak sampai ketinggalan gitu ya. Selesai sholat, selesai, semua selesai. Enggak. Orang mukmin tidak melupakan amalan yang besar, yaitu tawakal setelah dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Selanjutnya adalah dalam urusan ibadah tadi ya. Jadi kalau kita beribadah gitu, jangan lupa serahkan semuanya kepada Allah, agar Allah melihat usaha kita tidak hanya dalam amalan jawarih saja, tapi dengan amalan qulub juga. Karena dua-duanya harus berbarengan, dua-duanya harus ada, dua-duanya harus sinkron, dua-duanya harus dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu dalam urusan ibadah. Ya, kita harus benar-benar setelah kita beribadah kepada Allah, kita mempasrahkan diri kita kepada Allah, kita tawakal atas apa yang sudah kita lakukan, baik itu dalam ketaatan atau hal-hal yang mubah. Terlebih dalam ketaatan, karena termasuk dalam bentuk tawakal kita yang pertama adalah dalam urusan ibadah. Allah berfirman dalam surat Hud tadi yang saya katakan, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah, kemudian bertawakallah kepada Allah setelah kalian beribadah atau menyembah Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua adalah tawakal harus kita lakukan, harus kita tanamkan dalam hati kita pada saat kita berdakwah, teman-teman. Atau pada saat kita mengajar, ya. Karena mayoritasnya hari ini kan yang menyimak para guru ya. Yang nyimak hari ini para guru, para ustazah, para pendidik, ya. Jangan lupa sertakan tawakal dalam urusan dakwah kita. Jangan lupa sertakan tawakal dalam urusan mendidik kita. Jangan lupa sertakan tawakal dalam urusan mengajar kita sehari-hari. Loh kenapa? Karena para anbiya dulu, para rasul kita alaihimussalam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, Nabiullah Hud, dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul Allah yang lain, setelah mereka mendakwahkan tauhid, mendakwahkan keesaan, mengajak manusia menyembah Allah, mereka mempasrahkan setelah itu, mentawakalkan semuanya, menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Karenanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 129, Allah berfirman, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Azza wa Jalla berfirman, jika mereka berpaling dari keimanan setelah kalian setelah kita mengajak orang kepada dakwah, setelah kita mengajak atau mengajar anak-anak didik kita dengan kebaikan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Musa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh. Setelah kita tahu panjang lebar Nabiullah Nuh mencurhatkannya, ya dalam surat Nuh kita sudah hafal atau kita sudah pernah baca curhat Nabiullah Nuh kepada Allah Azza wa Jalla. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firar wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara, dan ayat selanjutnya. Nabiullah Nuh sampai mencurhatkan itu kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran. Lantas setelah curhat, setelah mengadukan semuanya kepada Allah,
kemudian mereka atau Nabi Allah Nuh menyerahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kalimat guru kita dalam hal ini perlu saya petik. Ustaz Budi pernah mengatakan tentang berusahalah seakan tidak ada tawakal, seakan semuanya ini karena proses ini dengan hasil jerih payah kita, usaha kita, ikhtiar kita. Seakan nggak berhasil gitu, ya. Dan bertawakal seakan-akan kita nggak pernah berusaha sebelumnya, ya. Kalau dalam kitab Ibn Abi Dunya, khal'ul arbab wa qat'ul asbab. Ini mungkin menjadi terjemahan dari perkataan itu, kemudian diintisarikan atau dibahasakan oleh Ustadz Budi Ashari menjadi perkataan yang tadi. Berikhtiarlah, berusahalah seakan-akan tidak pernah akan ada tawakal setelah itu. Artinya semua kesuksesan ini hasil dari diri kita pribadi, hasil darah kita, hasil cucuran keringat kita dan lain sebagainya. Dan bertawakallah seakan-akan kalian nggak pernah berusaha sebelumnya. Artinya menyerahkan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Maka dalam urusan dakwah, dalam urusan mendidik itu mari kita sertakan tawakal di dalamnya. Jangan malah putus asa. Ya elah Ustaz, itu mah udah gua omongin kagak ini dia kagak bener-bener sampai sekarang. Kayaknya dia mah kagak bakal berubah Ustaz. Siapa kita? Siapa kita? Umur dakwah ini masih lebih panjang dari umur kita. Bisa jadi setelah kita meninggal, kemudian orang yang pernah kita dakwahi, yang sampai kita meninggal dia belum berubah, akhirnya dengan izin Allah, hidayah menyapa karena pernah mendengar salah satu nasihat yang kita sampaikan kepada mereka, lantas mereka berubah dan itu menjadi amal jari, amal yang terus mengalir sekalipun kita sudah terbaring di bawah tanah, di dalam kubur. Mau kan dapat passive income? Ya, passive income di rumah aja, duit mengalir, gaji ada, ya kan? Itu di dunia, apalagi di akhirat yang kita lebih butuh untuk itu. Ya, amalan yang atau pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah tidak lagi hidup di dunia. Maka yang kedua adalah dalam urusan dakwah kita harus tawakal. Dalam urusan mendidik anak kita harus tawakal. Dalam urusan mendidik generasi kita harus pasrahkan juga dan serahkan kepada Allah. Pastinya sebelumnya, setelah itu atau sebelumnya kita awali dengan ikhtiar yang mengkristal, ikhtiar yang habis-habisan, ikhtiar yang sangat sungguh-sungguh. Baik, teman-teman sekalian, ini belum ngantuk kan ya? Jangan mentang-mentang kajian online gitu kan, nanti di cabang malah rebah-rebahan. Insya Allah nggak pada rebahan ya, insya Allah. Baik, yang ketiga dalam urusan rezeki, ya dalam urusan rezeki, ya sebagaimana yang di awal tadi saya sampaikan, ada orang yang diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena mengatakan, ya udah saya tawakal aja sama Allah, doa aja deh. Urusan rezeki mah udah Allah tentuin. Rezeki mah kagak ketuker, gitu ya. Tapi dia lupa usaha sebelumnya dan ini nggak boleh. Sebagaimana mati-matian, ya, banting tulang, peres keringat, pulang pagi pergi, pulang malam. Pokoknya semuanya dikerjakan demi untuk mendapatkan hasil. Tapi lupa menyerahkan seluruhnya kepada Allah setelah itu, maka ini bukan termasuk orang yang beriman, yang imannya benar-benar. Karena apa kata Allah Azza wa Jalla? Urusan rezeki kita tawakal juga sama Allah. Setelah kita mencarinya, bukan duduk-duduk, enak aja datengin duit, enggak. Ya, enggak kayak gitu. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Ya. Kita ini kan bukan karena kurang apanya segala macam, kita kurang bersyukur aja. Semuanya udah Allah cukupkan kok, ya kan? Cuma kita kurangnya bersyukur. Apa-apa kurang, ternyata kita yang lupa bersyukur. Maka dalam urusan rezeki sudah sangat harus sekali kita mentawakalkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya sebagaimana kita tahu kan,
tawakalnya burung. Ya. Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguh-sungguh, kalian akan meniru, lihat tuh burung, kata Allah. Burung itu pagi-pagi terbang aja. Dia kagak ngantor itu. Ya. Ada yang pernah lihat kantornya burung? Kagak. Dia kagak ngantor. Yang penting dia keluar rumah dulu. Kalau udah keluar, baru kalau udah makanan, alhamdulillah. Tagdu khimason, sebelumnya dia dalam keadaan lapar, pulang wataruhu bitanan. Bahkan sebagian burung bawa makanan buat orang rumahnya. Ya kalau yang belum nikah, yang jomblo, kenyang sendiri tuh burung buat perutnya. Tapi kalau dia punya keluarga, pernah lihat kan ya di video gitu, burung bawa makanan nih, si induknya bawa makanan pulang ke sangkarnya, terus dibagiin ke anaknya. Indah sekali kayak gitu. Lihat bagaimana tawakalnya burung. Dia kagak ada kantor, dia juga nggak usaha makanan, iya gak? Dia kagak mangkal di mana, punya lapak di mana buat gelar dagangannya. Tapi tiba-tiba rezekinya Allah cukupkan. Karena Allah yang jamin semuanya gitu. Coba kita ngurusin satu RT gitu sama makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah, nggak bakal bisa gitu. Oleh karena itu, ya, dalam urusan rezeki sudah sangat penting atau sudah sangat seharusnya seorang mukmin berusaha dan menyertakan tawakal setelah dia capek-capek berusaha. Tapi sebagian orang mengatakan gini, iya saya tawakal kepada Allah. Nah, cuma kadang kita terburu-buru. Seakan kalau dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah, seakan dia harus cepet-cepet lihat hasil yang harus dia peroleh. Loh, nggak gitu. Ya, kita termasuk istijal kalau seperti itu. Biarlah Allah yang mengurus semuanya. Biarlah Allah yang menentukan semuanya. Kalau memang kita tawakal dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan apapun yang memang menjadi kebutuhan kita. Terkadang kita kan maksa ya. Ini udah rezeki udah capek-capek, udah tawakal kok hasilnya kagak kelihatan. Hei, siapa yang suruh kita berhasil? Kita hanya diwajibkan untuk berusaha, enggak dengan berhasil. Adapun doa, silahkan. Doa itu kalau Allah mau ijabah, Allah ijabah. Allah kabulkan di saat memang kita butuh, perlu. Atau Allah akhirkan menjadi sesuatu kebaikan yang lain bentuknya. Di waktu yang Allah tentukan. Atau minimal jadi tabungan doa kita. Karena doa adalah ibadah, nanti di akhirat kita dapat peroleh tabungannya. Jadi kita nggak penting harus dapat hasil cepat-cepat dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka setelah berusaha dalam urusan rezeki kita juga perlu tawakal. Jangan sampai kalah sama burung. Burung kagak ngantor aja dia punya rezeki ya. Baik. Dalam urusan hukum dan peradilan. Ya, nih dalam urusan ini kita juga diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertawakal. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 10, qala Allah Ta'ala wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tentang sesuatu apapun yang kalian berselisih di dalamnya, maka putusannya itu terserah Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian, artinya Allah yang punya sifat memutuskan perkara, dan itulah Allah Tuhanku. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Dalam urusan ini memang kita juga harus bertawakal. Setelah kita berselisih, ada urusan dengan orang di pengadilan dan lain sebagainya, maka setelah kita menempuh proses-proses ikhtiar kita, ikhtiar amal jawarih, jangan lupa untuk mengikhtiarkan juga atau berdoa dan melakukan amalan qalb, yaitu salah satunya adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang selanjutnya adalah dalam urusan jihad harus tawakal. Oh, jihad, iya. Kalau Rasulullah nggak bertawakal di perang Badar itu, bayangkan teman-teman, ya antum sudah lebih tahulah bagaimana jumlah kaum muslimin dengan jumlah kafir Quraisy ketika di Badar Kubro. Sampai Rasulullah mengangkat tangannya dengan sangat tinggi. Sampai rida beliau itu jatuh
Ya, rida beliau sampai jatuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berada di situ. Sampai ya Allah, sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, insya Allah doamu akan diijabah oleh Allah. Karena apa? Rasulullah sangat berserah diri kepada Allah. Secara matematika manusia nggak mungkin menang dalam perkara jihadnya. Nggak mungkin menang. Jumlah kaum muslimin 300-an, jumlah mereka 1000-an lebih. Bayangkan coba. Makanya sambil beliau mengangkat tangan, berdoa, sangat bertawakal kepada Allah setelah itu. Rasulullah bukan nggak ada usaha. Rasulullah usaha dulu, mengumpulkan pasukan, ada bawa pasukan muslimin datang, bukan tanpa usaha. Tapi setelah itu Rasulullah bertawakal kepada Allah dengan sangat-sangat tawakal. Rasulullah mengatakan, ya Allah, intuhlik hadhil asabah. Ya Allah, jika seandainya yang 300 ini engkau binasakan, engkau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini, ya Allah. Itu sampai begitu Rasulullah. Tawakal itu. Ya, seakan usaha beliau mengumpulkan 300-an orang, menyiapkan pasukan dan sebagainya nggak pernah terjadi karena ya matematika manusia kalah itu bakalan, ya. Oleh karena itu, dalam urusan jihad kita juga bertawakal. Jihad hari ini jihad apa, Pak? Jihad awan nafsu, jihad di media, jihad di mana? Harus dengan tawakal. Setelah usaha pastinya, setelah ikhtiar yang sangat mengkristal, setelah ikhtiar yang mati-matian, jangan lupa seluruhnya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang selanjutnya adalah urusan hijrah dan berpergian. Kita harus bertawakal. Iya. Allah berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati aktsaru law kanu ya'lamun alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun." Orang-orang yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu amalan keburukan menjadi amal kebaikan, maka juga mereka diminta untuk bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang berpergian juga demikian, melakukan safar, tawakal. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, keluar, bismillah, tawakaltu ala Allah. Iya. Karena yang barang siapa yang mengatakan demikian, faqad kufi. Ya, sudah dicukupkan harinya. Dijaga, bahkan setan putus asa dari situ. Sampai setan ngomong di antara mereka, lu mau ngapain pada? Orang dia udah mengatakan ini tawakaltu ala Allah. Allah udah jaga dia, Allah udah cukupkan. Nanti akan Anda sebutkan buah dari tawakal itu apa? Hasil bacaan dari kitab tawakalnya Al-Imam Ibn Abi Dunya. Baik. Kemudian perintah bertawakal dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi karena sumber kita itu, sumber primer kita ya, dalam berilmu, beragama itu kan Quran dan sunnah. Tadi saya sudah sebutkan Quran, sekarang sunnah. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Ini hadis yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Rasulullah bersabda, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Laksana beliau atau laksana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan, berangkat pagi perut lapar. Wataruhu bitanan, pulang sore perut kenyang. Nggak ngantor itu dia, nggak ada kantor, tapi Allah jamin rezekinya. Karenanya ya, semua orang memang nggak harus punya gaji. Ya, semua orang memang nggak semua orang punya gaji atau punya gaji bulan, enggak. Tapi setiap orang punya rezekinya masing-masing. Ya, coba yang burung tadi yang gaji siapa? Emang dia punya bos? Nggak ada. Tapi Allah cukupkan. Tapi Allah berikan rezekinya sesuai apa yang mereka butuhkan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Imam Ibnu Hibban. Ya, dari Amr bin Umayyah, dari ayahnya radhiyallahu anhum.
Dia berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, arsil naqati wa atawakkal qala iqilha wa tawakkal. Nah, ini pedoman tentang ikhtiar dulu baru usaha. Ikhtiar dan usaha dulu baru tawakal. Jadi jangan, kan waktu itu kan ada sahabat yang datang ke majelis Rasulullah, tapi ontanya ditinggalin begitu aja gitu. Itu kenapa onta kamu digituin? Ya saya tawakal sama Allah, tapi kagak diikat. Ya, kagak diikat. Akhirnya dia bilang apa? Kata Rasulullah, iqilha wa tawakkal. Ente ikat dulu baru tawakal. Urusan hilang itu takdir. Kayak kita misal motor main taruh aja kunci di situ, kagak dikunci stang. Udah gue tawakal aja dah gitu. Ikut kajian gue tawakal dah. Bismillah, ini pun nyari ilmu. Ya hilang. Ya kayak kuncinya nyantel. Nyantel tuh apaan? Masih di situ gitu kuncinya. Hilang lah. Kunci dulu, kunci stang dulu, baru tawakal. Kalau perlu cakramnya kunci. Itu udah mau mengeluarkan ikhtiar tuh, usaha, baru tawakal. Kalau masih hilang juga, alhamdulillah ala kulli hal. Berarti ini takdir buruk yang Allah berikan dan aku harus imani. Kan begitu muslim itu. Jangan kagak dikunci, dia tawakal, pas hilang mencak tuh apaan ya? Ngata-ngatain orang atau marah-marah sendiri, enggak kayak gitu ya. Maka tadi tuntunan dalam sunnah itu apa? Ikat dulu, usaha dulu, baru tawakal. Jangan belum usaha udah tawakal, ya salah kan begitu ya. Baik, waktu Anda sampai jam berapa ya ini ya? Masih ada waktu. Insya Allah masih kuat ya teman-teman di manapun antum berada. Jadi semoga masih semangat di balik di depan layar, pantengin terus. Baik, sekarang kita masuk ke tadi kan namanya kita nih muslim itu ya, kita harus ambil dari ayat, terus dari hadis, baru perkataan ulama. Jadi emang muslim itu nggak perlu banyak motivator yang nggak jelas itu. Orang-orang barat kalimat-kalimatnya dikutip apa? Kita tuh nggak kehabisan quotes, ya gitu ya. Kita nggak kehabisan motivasi. Ada kalamullah, ada kalam Nabi, ada kalam ulama kita, orang-orang yang soleh, masya Allah. Ulama berbicara tentang tawakal. Nah, ulama itu berbicara tentang tawakal itu hasil perenungan mereka, hasil merenung mereka, perenungan iman, perenungan apa, sehingga keluar ya kalimat-kalimat yang masya Allah gitu ya. Kayaknya mari kita simak ulama berbicara tentang tawakal. Qala Sa'id ibn Jubair, beliau mengatakan at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal adalah jima' itu kumpulnya iman di situ semua tuh, gitu. Ya. Jima bima'na lughawi. Ya. Kalau bima'na lughawi ya dimahami dengan yang kita sudah tahu ya. Tapi kalau ini bima'na istilahi, karena jangan sampai disalahfahami. Ya. Tawakal itu kumpulnya iman di situ, jima'ul iman. Masya Allah. Ini hasil perenungan seorang Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu ya. Rahimahullah. Kemudian qala Ali ibn Bakkar, beliau mengatakan syaka rajulun ila Ibrahim bin Adham. Pernah satu kali seseorang mengadukan kepada Ibrahim bin Adham. Beliau ulama besar Ibrahim bin Adham. Tentang banyak nih, keluarganya banyak. Kasratul iyal tuh ya keluarganya banyak gitu. Banyak saudara, banyak keperluan, banyak kebutuhan gitu yang harus dikeluarkan. Faqala lahu, kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan kepadanya, "Ya akhi, unzur kullaman fi manzilik." Coba ente perhatikan, wahai saudaraku, kata Ibrahim bin Adham, kamu perhatikan setiap yang ada di rumahmu itu. Satu-satu, setiap person, ya anak, ya istri, coba diperhatikan mereka satu-satu. Laisa rizquhu 'ala Allah. Bukankah Allah yang menjamin rezeki mereka? Ya.
Sehingga kamu nggak perlu khawatir. Cukup usaha, kemudian tawakal, sehingga nanti Allah cukupkan semuanya. Karena dia tadi kan mengadukan tentang, aduh, gue banyak pengeluaran ini, banyak kebutuhan keluarga, belum SPP anak, belum bayi beli pampers, belum buat beli lauk, ya gak? Belum tagihan listrik, belum pam, ya. Untung oksigen kagak ditarifin juga tuh. Kalau oksigen ditarifin kan keteteran lagi kita ya. Alhamdulillah Allah gratiskan oksigen. Allah gratiskan sinar matahari yang kagak perlu ada tagihan setiap bulannya. Alhamdulillah. Itu perkataan Ibrahim bin Adham kepada seseorang yang mengadukan tentang banyak keperluan rumah tangganya itu. Kata Ibrahim bin Adham, coba lihat satu-satu. Mereka itu udah dijamin rezekinya. Cukup kamu ikhtiar sepenuh hati, ikhtiar sepenuh jiwa, sepenuh tenaga, kemudian tawakal sepenuh hati, gitu ya. Baik, selanjutnya qala Luqman libnihi, Luqman al-Hakim kepada anaknya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku. Ini buat berpesan nih. Ini kalau orang-orang besar tuh pesannya langsung menusuk gitu. Pesannya itu yang nggak main-main, bahkan menasehati, ya berwasiat, ya berpesan kepada anak-anak turunan mereka tuh bener-bener gitu. Makanya orang-orang tua harus punya pesan apa nih buat anak kita gitu. Sehingga pesan itu tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Ya. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, inna dunya bahrun amiq. Wahai anakku, inna dunya bahrun amiq. Dunia itu laksana laut yang dalam. Bahrun amiq. Wa qad ghariqa fihi katsir. Banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Enggak kuat sama dunia. Enggak kuat sama dunia, tenggelam sama ya. Faltakun safinatuka fihi taqwallahi azza wa jalla. Maka kalau kamu mau selamat, kata Luqman kepada anaknya, jadikan perahumu adalah takwa kepada Allah. Karena banyak yang tenggelam. Coba kamu punya perahu, yaitu perahu kamu adalah takwa Allah. Wa hasyuhal imanu billah, yang diisi dengan keimanan kepada Allah azza wa jalla di dalamnya. Wa syira'uhat tawakkul. Ya. Layar atau apa tuh? Kalau lagi berlayar apa sih? Oh bener ya, layar ya. Syira' itu layar. Yang layarnya adalah tawakal kepada Allah. Jadi mengarungi dunia ini, mengarungi lautan ini harus tawakal juga kepada Allah. Ya. La'allaka tanju atau la'allaka tabhar. Dalam konteks yang lain, dalam teks yang lain, la'allaka tanju atau la'allaka tabhar. Yang dengannya, dengan safinah atau perahu dengan takwa Allah tadi, kemudian isinya iman kepada Allah, yang layarnya adalah tawakal kepada Allah, kamu akan selamat mengarungi dunia yang banyak orang tenggelam di dalamnya. Masya Allah. Ini perlu dicatat ini. Kita mengarungi dunia ini, yang kata Luqman adalah sebagaimana bahrun amiq, laksana laut yang dalam. Maka harus benar-benar kita persiapkan diri kita dengan tawakal atau dengan takwa Allah dulu tadi, dengan iman kepada Allah yang mengokoh, mengkristal, kemudian tawakal sepenuh hati kepada Allah azza wa jalla. Baik. Kemudian ulama yang selanjutnya berbicara tentang tawakal, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, inna min tawakkulil abdi an yakuna Allah thiqatu. Ya. Di antara bentuk tawakal seorang hamba adalah menjadikan Allah adalah yang paling dipercayainya. Iya, percaya aja apa yang Allah tetapkan bagi kita itu pasti kebaikan. Apa yang Allah tetapkan bagi kita itu nggak pernah menyia-nyiakan hambanya Allah itu. Oleh karena itu, dia kata Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu bentuk tawakal atau tawakal itu kata beliau adalah an yakunallaha thiqat. Ia menjadikan Allah adalah yang paling dipercaya, thiqah. Ya. Yang paling dipercayai. Ketetapannya, takdir baik dan buruknya, semuanya ada
ada baiknya untuk dirinya. Baik. Kemudian ini masih kuat ya insya Allah teman-teman ya. Katanya waktuannya sampai jam 2:30. Ini udah sama tanya jawab ya atau gimana? Oh, baik. Tingkatan tawakal. Yang pertama adalah yang anak kutip dari kitab Tawakalnya Ibn Abi Dunya ini. Pertama adalah tarkus syikayah. Tingkatan tawakal tuh dia tidak mengadu, mengeluh kepada selain Allah. Ya. Tarkus syikayah. Dia nggak mengeluh kecuali selain kepada Allah. Nah, orang yang kayak gini, ini derajat yang paling rendahnya tawakal, dan ini orang-orangnya golongan orang-orang yang zuhud. Ya. Yang kedua, ridho. Wah, ridho. Dia ikhlas. Tadi bab ridho sudah dijelaskan ya sama Ustaz Joy. Ridho, ikhlas, hatinya menerima. Keadaan hati dia tentram. Sukunul qalb, hatinya tenang, ridho. Nah, orang-orang yang ada di golongan kedua ini atau derajat yang kedua ini adalah orang-orang yang as-siddiqin atau as-sadiqin. Derajatnya orang-orang yang jujur imannya. Kemudian yang ketiga ini tingkatan yang Masya Allah, al-mahabbah, cinta. Tawakalnya itu cinta. Ya, menjadikan hatinya selalu mencintai apa yang Allah takdirkan, baik dan buruknya bagi dia. Nah, orang-orang yang di golongan ini atau di derajat ini tuh al-mursalun, para Rasul Allah, kekasih Allah. Ya, ada tingkatan 3 ya tadi ya. Tarkus syikayah, tidak mengeluh kepada selain Allah. Tingkatan kedua adalah ridho. Ya, ridho, tawakalnya bentuknya ridho kepada Allah. Yang ketiga adalah tawakalnya bentuknya cinta kepada Allah. Semua yang Allah tetapkan baginya, dia menerima dengan cinta yang setulus hatinya. Terakhir, buah tawakal atau apa sih yang kita dapatkan dari tawakal itu? Pertama adalah kelapangan rizki. Ya, sa'atur rizki kita Allah jamin, kelapangan rizki. Sebagaimana burung tadi, berangkat pagi, perut lapar, pulang perut kenyang. Iya, rizkinya Allah cukupkan, rizkinya Allah lapangkan. Meski nggak punya gaji bulanan, meskipun nggak ada kantor, dia kagak ngantor, tapi ada rizkinya bagi dia. Tapi Allah cukupkan, maka sudah cukup baginya. Yang kedua, kalau kita bertawakal, itu salah satunya adalah sebab masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, ada 70.000 dari umatku, kata Rasulullah, yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kemudian yang kita tahu ya, Ukasyah nunjuk tangan, ya Rasulullah, saya mau dong kayak gitu, doain saya ya Rasulullah. Anta minhum, kata Rasulullah. Ukasyah, kamu termasuk dari mereka. Kemudian kata sebelahnya Ukasyah atau orang lain gitu, ya Rasulullah, saya juga dong. Sabaqaka biha Ukasyah, ente udah keduluan Ukasyah. Nah, apakah 70.000 ini? Sedangkan umat Nabi banyak sekali. Nah, ternyata 7 itu dalam bahasa Arab tuh dilambangkan banyak. Ya, kita tahu kan, pusing 7 keliling, harta 7 turunan, terus apa lagi? Kembang 7 rupa, langit ke-7, lapis langit ke-7, lapis bumi ke-7, dan itu menandakan banyak. Ya, oleh karena itu, siapa mereka? Mereka adalah orang yang la yastarqun, yang gak minta diruqyah. Walayak tahun, mereka nggak dikai. Kai itu pengobatan dengan memanaskan api, menempelkan api atau besi yang panas. Wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang senantiasa bertawakal. Maka kalau kita mempunyai sungguh-sungguh tawakal dalam hati kita, ada kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Allahumma amin. Yang ketiga, menghilangkan rasa pesimis. Ya. Dulu orang Arab itu bentuk syirikannya ada tatayur namanya. Jadi burung dilepas, tair ya, burung dilepas. Kalau tuh burung larinya ke kanan, terbangnya ke kanan, oh ini hari baik, ngadain acara. Kalau tuh burung dilepas ke kiri, oh ini hari kurang baik, maka kagak. Mukmin nggak begitu, nggak boleh tasya'um, nggak ada pesimis. Jadi kalau dia tawakal, mau hari apapun ngadain acara, tawakal aja sama Allah. Mereka udah usaha menyiapkan acaranya, kalau ada kejadian itu sudah di luar kuasanya dia, gitu ya. Yang keempat, dicintai Allah.
Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah suka, cinta sama orang yang bertawakal. Maka jangan sampai kita luput dari cintanya Allah. Salah satunya dari pintu tawakal. Yang kelima, menghilangkan kesedihan. Ya, kalau kita sudah bertawakal, kita yakin rizki kita nggak bakal diambil. Apa yang Allah sudah tetapkan buat kita nggak bakal menjadi milik orang lain. Itu merasa senang atau merasa aman kita. Nggak sedih, nggak panik, ya, nggak risau dan lain sebagainya. Karena dia tahu setelah usaha dia serahkan kepada Allah, terserah Allah. Kalau memang ini rezeki saya, dia akan kembali kepada saya. Kalau bukan, maka bukan rezeki saya. Selanjutnya adalah ridho dengan segala yang ditetapkan oleh Allah baginya. Ya, ridho. Hatinya selalu menerima. Dengan tawakal dia bisa lebih menerima dengan apa yang Allah tetapkan. Baik buruknya dia terima. Karena dia sudah bertawakal sebelumnya. Dan sebelum bertawakal, dia benar-benar melakukan ikhtiar yang sepenuh raganya. Mengusahakan apapun selagi yang diusahakan adalah dalam hal-hal yang halal dan yang dibolehkan. Yang terakhir, dicukupkan kehidupannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, burung tadi, lihat burung coba, dicukupkan oleh Allah, kenyang perutnya, bahkan beberapa induk bawa pulang makanan ke rumahnya. Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, nanti di hari kiamat saat penduduk surga pada masuk surga itu, ada yang masuk surga hatinya bagaikan hati burung. Maksudnya apa? Iya, hati yang tawakalnya tinggi seperti tawakalnya burung itu. Berangkat pagi perut lapar, pulang sore perut kenyang. Ya, oleh karena itu ini menjadi bahasan terakhir bagi pertemuan kita kali ini. Tawakal bukan berarti tanpa usaha. Ya, tawakal bukan berarti tidak melaksanakan usaha, tapi tawakal harus dibarengi dengan usaha. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakan di hati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Astagfirukum wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.